Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Para umat muslim di seluruh dunia sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kurban. Di Indonesia sendiri, mayoritas umat muslim berkurban dengan sapi atau kambing. Hari Raya Idul Adha sendiri jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Islam. Selain Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha juga ditunggu oleh banyak umat Islam di Indonesia. Penyembelihan hewan kurban juga menjadi salah satu yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Biasanya, mereka akan bergotong royong untuk melakukan kegiatan tersebut, dari pemotongan hingga pembagiannya. Dalam pemotongan hewan kurban, banyak orang yang menilai begitu kejam. Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh beberapa profesor, hewan kurban yang disembelih dengan syariat Islam tidak merasakan sakit. Lalu benarkah hal tersebut sahabat beriman? Dan bagaimana tata cara penyembelihan dengan syariat Islam? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut subhanallah, ternyata hewan yang disembelih tidak merasakan sakit, versi dari Magenta Islam. Apakah hewan kurban tidak merasakan sakit saat disembelih? Sahabat beriman, kurban merupakan salah satu amalan yang paling dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari melakukan amalan tersebut. Seluruh umat muslim biasanya akan mengumpulkan dana dengan cara menabung penghasilannya untuk melaksanakan kurban. Hal ini cukup baik, karena daging dari hasil kurban tersebut sangat berguna bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Banyak yang menilai penyembelihan hewan kurban dengan syariat Islam sangatlah sadis. Hal tersebut terlihat karena saat penyembelihan hewan tersebut langsung disembelih pada bagian leher tanpa dibius atau ditidurkan terlebih dahulu. Hal ini menjadikan dua profesor dari Jerman melakukan penelitian akan hal tersebut. Mereka menguji apakah hewan yang disembelih dengan syariat Islam akan merasakan sakit ataukah tidak. Dua profesor yang melakukan penelitian ini adalah Wilhelm Schultz dan juga Dr. Hazim. Penelitian tersebut dengan memasangkan alat mikrochip yang bernama elektroencephalograph atau EEG. Nanti, sistem kerja alat tersebut akan menyentuh titik panel rasa sakit dan merekam setiap derajat sakit yang dirasakan saat penyembelihan, serta merekam aktivitas jantung hewan pada saat terjadi penyembelihan. Dalam syariat Islam terdapat beberapa syarat penyembelihan suatu hewan, yakni harus memotong 3 saluran leher menggunakan pisau yang sangat tajam. 3 saluran tersebut antara lain adalah saluran makanan, saluran napas, dan 2 saluran pembuluh darah, yakni arteri karotis dan vena jugularis. Semua itu harus dilakukan dengan pisau yang diasah terlebih dahulu agar menjadi sangat tajam. Hasil penelitian mereka sangat mengejutkan banyak pihak. Di 3 detik pertama setelah penyembelihan, 3 saluran leher sudah terputus. Tidak terjadi perubahan grafik pada EEG-nya. Dengan kata lain sahabat beriman, hewan kurban tidak merasakan sakit pada saat itu, meski mereka telah disembelih. Lalu beberapa detik waktu berikutnya, EEG mencatat adanya penurunan yang bertahap layaknya proses tidur, sehingga sapi tersebut seperti hilang kesadaran. Pada 6 detik pertama memperlihatkan adanya aktivitas jantung untuk menarik sebanyak mungkin darah dari seluruh tubuh dan memompanya keluar. Tertariknya seluruh darah keluar tubuh secara maksimal oleh jantung menjadikan daging di tubuh sapi dikategorikan daging yang sehat dan termasuk daging yang sesuai standar mutu makanan. Sungguh penyembelihan dengan syariat Islam sangat hebat karena dapat membuat hewan tidak merasakan sakit dan kita akan mendapatkan daging yang sehat dari hasil penyembelihan tersebut. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagaimana cara penyembelihan hewan dengan syariat Islam?
Salah satu hal yang menarik pada saat Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban. Saat prosesi ini, banyak warga yang akan berkumpul dan melihat proses penyembelihan hewan kurban. Tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Biasanya pihak panitia masjid penyelenggara pemotongan hewan kurban akan memanggil beberapa tukang jagal untuk melakukan penyembelihan. Para tukang jagal ini pun sangat ahli dan dapat melaksanakan penyembelihan dengan sangat cepat. Selain itu, mereka melakukannya dengan syariat Islam yang menjadikan hewan kurban yang disembelihnya tidak merasakan sakit dan mendapatkan hasil daging yang sehat. Salah satu penyembelihan dengan syariat Islam adalah dengan menyebut nama Allah sebelum melakukan penyembelihan. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor kambing kibas yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, sahabat beriman, dalam penyembelihan harus menggunakan pisau yang sangat tajam dan bahkan harus diasah dahulu sebelum dipakai untuk penyembelihan. Jika memakai pisau tumpul akan menyakiti hewan kurban tersebut. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atau baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan begitu hewan kurban yang disembelih akan halal kita makan dan akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Sudah pahamkah kalian sahabat beriman? Berkurban dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali keuntungan yang akan kita dapat dalam melaksanakan kurban. Hal ini yang mendorong banyak umat muslim untuk melaksanakan kurban. Salah satu manfaat yang kita dapatkan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu seakan tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Dengan meningkatnya ketakwaan, kita akan semakin dekat dengan surga. Tentunya semua umat muslim ingin masuk dan menjadi penghuni surga di akhirat nanti. Dengan melakukan kurban menjadi salah satu tabungan pahala yang sangat banyak dan berguna di akhirat. Dengan melakukan kurban sahabat beriman, kita akan semakin lengkap untuk menjadi muslim yang beriman kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarangnya, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku atau kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Lalu apakah kalian masih ingin menunda untuk melaksanakan kurban sekarang? Dengan berkurban menjadi pribadi yang ikhlas. Berkurban sendiri merupakan amalan paling utama dalam Idul Adha. Pahala yang kita dapatkan pun sangat melimpah jika melakukan hal tersebut. Tidak akan ada kerugian yang kita dapatkan dalam melaksanakan kurban. Hal ini sahabat beriman diterangkan dalam hadis. Tidak ada amal yang lebih utama pada hari-hari tasyrik ini selain berkurban. Para sahabat berkata, tidak juga jihad? Beliau menjawab, tidak juga jihad, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah, lalu dia tidak kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Dengan melaksanakan kurban, kita juga melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut, kita harus berkurban sesuatu untuk orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam hadis,
Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban. Dimanapun hewan itu disembelih, sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Sungguh banyak sekali manfaat dari melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha, sahabat beriman. Semoga tahun ini kita mampu melaksanakan kurban dan mendapatkan pahala yang melimpah di akhirat nanti. Bagaimana? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.